Oke, Del. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Sebenarnya saya masih bingung sama surat lamaran ya Pak. Jadi yang saya temuin ini ada dua jenis tipe surat lamaran yang beserta lampiran-lampiran. Ada juga yang memang sifatnya kayak paragraf gitu Pak. Jadi saya bingung sebenarnya kalau misalnya surat lamaran yang benar itu harus yang seperti apa. Biasanya kalau misalnya di lowongan pekerjaan itu cuma diminta CV sama surat lamaran. Nah, biasanya di surat lamaran itu kan ada kayak KTP disertai pas foto dan lain-lainnya yang sebenarnya itu yang bikin isi surat lamaran itu seperti apa gitu Pak. Oh, oke. Jadi ini ibaratnya tuh adalah bagaimana tulisan surat lamaran plus lampirannya tuh semacam apa gitu ya. Oke. Nah, ini Iya, aku jawabnya mundur ya. Jadi dokumen apa saja dulu yang boleh kita lampirkan, baru nanti nulisnya di dalam surat lamaran gimana gitu ya. Jadi gini, iya. Del, dokumen gini, ada beberapa cara pada saat kita ingin melampirkan dokumen untuk melamar kerja. Khususnya di sini aku batasi via email dulu ya, kayak gitu ya. Iya. Jadi gimana sih sebenarnya dokumen yang dilampirkan apa? Jadi gini, ada beberapa dokumen yang bisa kamu lampirkan. Misalkan lamaran, CV, portofolio, boleh, oke? Atau lamaran, CV, ijazah transkrip. Kalau misalnya nggak ada portofolio, boleh. Ada yang lamaran, CV, ijazah transkrip, sertifikat, boleh, kayak gitu. Lamaran, CV, portofolio, sertifikat-sertifikat. Biasanya udah jadi satu sih dalam portofolio gitu. Gitu. Jadi boleh nggak cuma lamaran sama CV? Ya boleh, kayak gitu. Tapi tidak selalu harus macam itu. Ingat ya, untuk terkait dengan dokumen gitu ya. Dokumen yang dikirimkan itu tidak selalu harus 100% seperti semacam yang ditulis aja gitu. Contoh, silahkan kirimkan CV ke sini, kamu kirimkan CV aja. Ya nggak harus selalu gitu. Mm-mm. Gitu, Del. Walaupun nulisnya gitu. Nanti kamu akan menemukan setiap hari ada ratusan lamaran atau mungkin puluhan sampai ratusan gitu ya yang tulisannya silahkan kirim, misalnya ada lokernya apa, terus silahkan kirimkan lamaran ke sini. Masa iya ada loker tulisannya silahkan kirimkan lamaran ke sini, kamu kirim cuma surat lamaran gitu, nggak ada CV kan nggak mungkin gitu. Oke, Mm-mm. jadi tidak semuanya langsung ditelan mentah semacam itu. Intinya adalah dokumen yang dilampirkan adalah dokumen pendukung CV kamu. Oke, CV itu wajib ada. Nah, dokumen penyertanya adalah dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung ini paling bagus, paling kuat menurutku pribadi ya, itu adalah portofolio. Oke. Nah, portofolio ini silahkan disusun, kamu pelajari dulu gimana cara nyusunnya. Portofolio itu kumpulan karya. Misalkan kalau di CV kamu bilang bahwa saya punya pengalaman ini, saya pernah ini, maka di portofolio menunjukkan, nah selama kamu pernah ini, kamu menghasilkan karya apa, gitu. Bisa dalam bentuk ya, kalau misal kamu kerjanya kayak graphic designer, enak ya, misalkan kayak, oke, aku pernah kerja atau magang selama sekian lama sebagai graphic designer di sini. Terus bukti hasil desainmu kamu masukin ke portofolio, itu bisa gitu ya, yang sifatnya tuh udah produk jadi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan aku ke jasa ke apa bisa nggak portofolio bisa aja gitu. Misalkan kamu pernah kerja sebagai staff sales di mana kamu jualan produk apa gitu, bisa nggak ditulis di portofolio? Boleh. Jadi yang ditulis tuh tidak harus bukti karyanya, tapi kayak momennya, momen kamu jualan. Misalkan momen kamu online, misalkan lagi live shopping, atau capture dari sosial media kamu yang buat jualan, gitu, online shop kamu, atau event apapun itu gitu. Pokoknya itu bisa jadi portofolio. Oke, jadi lamaran CV portofolio gitu. Nah, ini hanya masalah variasi aja terkait dengan dokumen-dokumen yang kamu lampirkan. Jadi kalau nggak diminta di lokernya, dan ini memang biasanya kayak gitu, jangan memasukkan dokumen pribadi. Dokumen pribadi yang sifatnya privacy itu biasanya nggak nggak jadi bahan pertimbangan di awal kita. Misalkan kayak KTP, SIM, KK, akta, terus apa lagi kayak gitu, tabungan, kayak gitu-gitu itu nggak usah tuh. Gitu. Kalau pas foto boleh dimasukkan gitu, boleh dilampirin, boleh. Foto disertakan di CV boleh. Terus kalau kamu ngelamar kerja jadi frontliner, biasanya memang pas foto yang full sama yang pas foto gitu ya. Foto formal itu biasanya juga dilampirkan itu. Kalau kamu daftar jadi frontliner gitu. Nah, itu aja dulu dokumennya ya. Jadi nggak langsung dihajar pakai dokumen pribadi semua langsung banyak, nggak kayak gitu. Oke. Nah, nanti juga cara ngirimkannya juga filenya jadikan satu ya.
filenya dijadikan satu PDF. Kalau memang di situ nggak ada arahan, jadi misalkan silahkan kirimkan CV dan dokumen yang lengkap atau dokumen terkait ke sini gitu kan. Kan bahasanya kan kayak oke, dokumen yang lain itu apa ya gitu. Dan kelengkapan yang lain ke sini gitu kan. Itu aja, lamaran, CV, ijazah, transkrip, lamaran, CV, portofolio boleh gitu. Lamaran, CV, sertifikat-sertifikat boleh gitu. Pokoknya yang dokumen pribadi nggak usah dikirimkan di awal gitu. Nah, nantinya pada saat semua dokumen ini dikirim, ini kan ibaratnya kan harus ada, ibarat kamu mau masuk ke rumah bertamu itu kan ngetuk pintunya tuh. Nah, ngetuk pintunya itu adalah surat lamarannya gitu. Nah, surat lamaran yang ada, dia bisa dua tipe. Mungkin tadi yang kamu udah bilang ya, ada yang tipe surat lamarannya itu mirip sama kayak surat pernyataan gitu. Dengan hormat, Ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini, bermaksud KTP untuk ya. gitu kan. Ada yang sifatnya kayak gitu ya, jadi mirip kayak surat surat pernyataan sih gitu kalau bahasaku gitu. Ada yang sifatnya narasi aja gitu. Nah, kalau aku pribadi yang biasa aku gunain atau yang biasa aku saranin yang narasi aja gitu. Dibikin jadi 3 paragraf Narasi. gitu. Yang narasi aja. Nanti dibagi aja di surat lamaran tersebut ya, paragraf 1, 2, 3. Paragraf 1 itu isinya perkenalan diri dan penyampaian maksud. Mm. Oke, penyampaian diri dan penyampaian maksud tuh misalkan kayak gini. Ini kamu udah nulis tuh. Di atas kan udah ada ya kayak yang terhormat gitu. Jangan pernah nulis yang terhormat Bapak Ibu HRD di tempat. Jangan pernah nulis gitu ya gitu. Itu kayak kamu tuh nggak personalize gitu. Oh, Locker itu kan ada, poster locker itu kan ada nama perusahaannya tuh. Ya nggak? Nah, nama iya. perusahaan itu bisa kamu cari kan di Google kan, alamat pusatnya di mana dan lain-lain gitu. Jadi jangan jangan nulis surat itu kayak satu untuk banyak gitu kepada Bapak Ibu HRD di tempat. Pada Bapak Ibu nggak usah gitu. Kalau memang kamu bisa mengupayakan, tadi bisa cari tahu dulu gitu. Gitu. Misalnya kepada HR Manager PT ini, alamatnya di mana, jalan ini, Jakarta gitu. Cari gitu. Toh juga nyari gitu kan gampang Mm. ya gitu. Toh buktinya di poster lokernya juga nyebut gitu PT apa gitu. Gitu. Nah, gitu ya. Apalagi kalau kamu misalkan eh dapat lokernya kayak dari LinkedIn, dari postingan recruiter. Jadi misalkan namanya misalkan kayak Idelia at pt.apa.co.id misalkan gitu ya. Nah, berarti kan kamu kan ngirim emailnya ke emailnya beliau nih misalkan. Kan udah tahu nih namanya. Ya, sebut gitu. Kepada gitu. Ibu Nuraini Adelia Putri Gunawan. HR itu atau misalkan rekruter PT ini jalan ini gitu, nyebut namanya, tertujunya Personal jelas ya. gitu. Gitu ya. Nah, tadi aku balik lagi ke paragraf pertama, itu adalah perkenalan diri dan sampaikan maksud. Jadi paling gampang contoh misalkan bahasanya gini, perkenalkan nama saya bla 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 koma gitu, bermaksud melamar pekerjaan di PT bla 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 sebagai bla 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 berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui bla bla bla. Itu aja dulu paragrafnya. Oke. Itu isi paragraf pertama. Ya. Jadi perkenalan diri dan penyampaian maksud. Yang paragraf yang nomor 2 itu adalah berikan gambaran soal kamu dan hal-hal hal-hal yang kamu lampirkan, kamu kirimkan sebagai bahan pertimbangan atau penguat dari gambaran kamu tadi gitu. Oke, jadi kayak kamu tuh sedikit Penyampaian. mempromosikan diri soal kamu gitu. Gitu. Mm. Jadi paragraf kedua tuh isinya about me-nya kamu gitu. Itu plus dokumen pendukungnya. Misalkan kamu fresh grade, sampaikan aja gitu. Saya merupakan lulusan. Nah, ini kamu langsung sebut ya tingkat pendidikan S1, S1, S2, S2, D3, D3 gitu. Gitu. Jadi kayak gitu. Saya merupakan lulusan S1 ini dari universitas ini IPK sekian. Gitu. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini di sini. Selain itu saya juga aktif dalam organisasi dan kepanitiaan. Kalau ada pencapaian mungkin bisa, jadi pencapaianmu banyak, yang unggulan bisa kamu sebut gitu. Gitu. Selain itu saya Iya. memenangkan berbagai kompetisi ini di bidang ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik dua apa. Kayak gitu biasanya paragraf kedua. Oke. Mm, Jadi ya. jadi isinya kayak gitu. Kalau misalkan kamu orang yang sudah punya pengalaman kerja, katakanlah misalnya kamu udah nantinya kamu udah punya pengalaman kerja selama 5 tahun gitu misalkan. Nah, kamu boleh menyampaikan di paragraf 2 gitu. Saya merupakan lulusan S1 ini gitu kan.
dari universitas ini dengan pengalaman kerja selama 5 tahun misalkan. Saya pernah menjadi ini selama sekian lama, pernah menjadi ini sekian lama, gitu. Saya memiliki pencapaian ini. Nah, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Boleh kamu tulis ke bawah, boleh pakai koma gitu. Terserah. Paragraf kedua tuh isinya itu. Ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah bagian penutup gitu. Sorry. Di paragraf kedua juga kamu boleh menuliskan motivasi kamu untuk melamar kerja ya gitu. Boleh. Jadi kalau Alasannya. misalkan alasannya itu masukin ke paragraf kedua bisa, masukkan ke paragraf satu bisa, tapi aku biasanya akan menyarankan ke paragraf 2 aja. Karena kamu bilang bahwa saya itu begini, sehingga saya begini gitu. Gitu. Ya. Oke. Di paragraf ketiga. Yang paragraf ketiga adalah penutup. Penutup ini kamu ya selain kalimat penutup, di situ ada cara follow up kamu. Jadi penutup itu isinya bagaimana cara memfollow up lamaranmu, oke, plus kalimat penutupmu gitu. Jadi pada ketiga itu biasanya kayak gini. Demikian lamaran ini saya buat misalkan. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi dan dokumen tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui email ini atau nomor ini atau LinkedIn ini, terserah gitu. Adanya kalimat ini menunjukkan bahwa tadi aku bilang, saat kamu mengirimkan lamaran, kan ada beberapa variasi dokumen lampiran yang boleh dicoba dilampirkan. Nah, ibaratnya kamu mengantisipasi bahwa di awal aku melampirkan ini sebagai bahan pertimbangan. Tapi nanti kalau kurang, boleh hubungin aku lewat ini ya, gitu. Gitu. Jadi ada kalimatnya itu intinya. Oke, gitu. Gitu. Demikian lamar ini saya sampaikan. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dokumen atau informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui ini. Gitu. Ya udah, terus semoga bla 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 bla. Biasanya kan ada kayak begitu ya, gitu. Udah, selesai, kirim. Gitu. Nah, Oh pada iya. saat menuliskan ini, mengirimkan lamaran ini, tadi aku kan konteksnya aku batasin lewat email. Biasakan nulis emailnya itu diisi dari bawah. Banyak orang nulis email, ngisinya tuh dari judul emailnya, Iya. email tujuan, bla Dari bla. siapa? No, dari bawah dulu. Lampirin dulu. Habis itu isinya, habis itu judulnya, dan terakhir yang diisi adalah alamat email tujuannya. Biar apa? Takutnya, ini sebenarnya konyol sih gitu. Takutnya belum siap kirim udah kekirim karena suatu hal gitu. Oh Jadi iya. email tujuan itu dimasukin terakhir. Udah dicek semua nih. Ada judul khusus gak yang diminta gitu. Oh, subjeknya disuruh begini. Dokumennya apa? Udah, body email udah semua, udah dicek semua, udah. Email tujuannya kemana ini? Copy paste dah, baru kirim gitu. Jadi banyak orang yang kayak gitu. Ini beneran kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang nanyain itu di sesi privacy, tapi menurutku bukan privacy gitu ya. Bener-bener gak sengaja kekirim gara-gara bersin. Konyol sih gitu. Cuman ya udah, enggak, aku jadi keinget gitu. Ada beberapa momen waktu aku masih kuliah juga ada teman-teman juga yang aduh nggak sengaja kekirim ya, akhirnya nanti kita ngirim ngirim email lagi gitu, mohon maaf, Ulang. mohon diabaikan email sebelum ini gitu. Gitu Takutnya ada nggak terima. gitu. Jadi Disangka dikirimnya, nggak profesional. jadi itu tadi pastikan dulu gitu ya, ya tadi nama filenya dan lain-lainnya gitu. Mau udah dicek semua udah sesuai baru kirim gitu. Nah, itu adalah rangkaian terkait dengan bagaimana kamu menuliskan surat lamaran. Berarti kesimpulannya apa? Boleh yang sifatnya naratif tadi, boleh yang sifatnya kayak tadi ya, yang poin-poin itu ya, yang kayak surat pernyataan tadi Iya. gitu. Cuman maksudku kayak surat pernyataan tadi ya penting gak penting sih. Jadi ibaratnya tuh nggak masalah sih, bukan sesuatu yang kayak misalkan oh kalau dibikin kayak surat pernyataan berarti salah ya, enggak gitu, lebih kayak ke kelengkapan isinya aja gitu sih. Oke. Lebih jelas di sini. Ya. Mm, gitu ya secara umum ya gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan atau apa tanggapan kamu, boleh. Kalau untuk yang general, saya sudah sih cukup. Tapi saya sempat baca katanya kalau misalnya narasi ada juga HRD yang males baca. Jadi mungkin itu yang saya pertanyakan kepada Bapak. Jadi untuk saat ini saya jadi paham sih untuk bikin lamaran seperti apa. Gini, ada beberapa gini ya. Aku sudut pandangku bukan rekruter, aku user gitu ya. Jadi aku ngelihatnya tuh kayak begini.
Hanya karena ada yang bilang bahwa misalkan jangan kayak begini nanti rekruter tuh males, rekruter males. Mm-mm. Kamu pertanyakan balik statement itu. Apakah rekruter itu semalas itu dan apakah ini disebut kebanyakan tuh di situ gitu loh. Ibaratnya Mm-mm. suratnya kan juga cuma segitu sehalaman doang gitu. Dan teman-teman pasti banyak yang profesional yang udah kebiasa baca dengan cara screening cepet tuh gampang gitu. Nah, di sini Iya. jangan sampai kamu menyusun sesuatu jadi akhirnya nganggap bahwa simple is the best padahal banyak informasi yang penting ternyata malah nggak ditulis gitu ya. Aku Lewat takutnya itu. gini, ya takutnya bukan masalah di surat lamarannya, takutnya di CV-nya. Jadi beberapa hal misalkan kemarin dia bilang kayak, Kak katanya CV itu wajib 1 halaman, jawabannya enggak gitu. Aturan CV itu boleh 1 sampai 3 halaman rekomendasinya gitu. Kurang direkomendasikan memang kalau di atas 3 halaman gitu. Tapi kalau untuk fresh grade atau orang pengalaman sekitar ya 2 3 tahun itu di 2 halaman masih cukup gitu. Nah, banyak orang berusaha ya aku nggak tahu sumbernya dari mana bilang bahwa Kak katanya CV itu wajib 1 halaman aja gitu. Padahal ya enggak gitu. 1 halaman itu resume ya. Aku no debat aku kalau mau bikin resume 1 halaman gitu kan. Tapi dia bilangnya CV gitu. Nanti kau pelajari lagi bedanya resume sama CV itu apa. Tapi bikin CV itu 1 halaman gitu. Ya enggak dong, enggak wajib. Kenapa? Takutnya gini. Kamu pengalamanmu tuh banyak gitu ya. Kau punya pengalaman banyak. Katakanlah pengalamanmu tuh 100. Ini aku coba share screen aja deh. Aku bikin ilustrasi gitu ya. Bentar. Apakah udah muncul di situ kayak layar putih gitu, Del? Ya, udah Nah, jelas. misalkan ini ada kamu, ini aku, ya, gitu. Ini kamu, ini aku. Kamu punya pengalaman itu sebanyak 100, oke? Aku Mm. punya pengalaman sebanyak 50, gitu. Gara-gara sesuatu hal, kamu akhirnya memasukkan informasi pengalaman kamu yang ada ini, kamu tulis ke dalam CV, Del. Dari 100 ini, kamu bikin ke 1 halaman, jadi di sini muat 60. Jadi, oke, 60 informasi Mm. pengalaman profesional kamu. Kamu press-press, kamu enggan tuh dengan suatu alasan, CV ku harus 1 halaman gitu. Nah, terus ya, aku nggak peduli sama halaman. Yang aku pikirin, semua yang aku punya aku tulis aja, gitu. Iya. Jadi 50, oke? Nah, 2 CV ini, karena kita teman seangkatan, katakanlah, ya, kita pakai untuk ngirim lamaran ke perusahaan gitu kan. Itu dikasihin ke aku gitu. Aku terima. Ada CV 1, ada CV 2, bener gak? Gitu. Nah, Iya. aku kan orang yang nggak kenal kalian. Maksudnya aku tuh nggak kenal si A sama si B ini, ya nggak? Gitu. Di Mm. awal kita akan menilai dari apa yang kita pegang dulu nih dokumen. Nah, bisa dibayangkan kan, kamu tuh akan dinilai dari apa yang ada di atas kertas gitu. Nah, di atas kertas karena aku nggak tahu kamu, si A sama si B ini kan kayak cuma 11 12 gitu loh. Jadi orang yang punya banyak pengalaman hanya karena salah prioritas nulis di CV gitu. Informasi yang penting malah nggak dimasukin, informasi yang harusnya di highlight, ditonjolin, dipamerin malah ditulis seadanya gitu. Sama orang yang pengalamannya cuma dikit dan dia menuliskan segalanya ke CV gitu. Itu di depan rekruter gitu, tek, gitu. Di atas kertas tuh kayak nggak ada bedanya gitu. Nah takutnya tuh kayak begini loh. Kalau kamu ngejar halamannya, contoh, oke? Gara-gara misalkan ada ketakutan, wah ini kurang kurang simple nih takutnya nanti malas baca rekruter gini-gini gitu. Semalas apa sih? Berapa banyak sih rekruter? Banyak gitu. Masa iya sih cuma cuma baca 1 sama 2 halaman aja bedanya segitunya gitu. Jadi jangan sampai kayak tadi ya terkait dengan Iya. kenapa aku gabarin ke sini karena biasanya takutnya lebih larinya ke sini Del gitu. Kalau surat lamaran sih aku nggak terlalu masalah gitu. Oke. Cuman kalau akhirnya itu jadi salah persepsi di sini nggak masalah. Nanti sebagai bahan pembelajaran lanjutannya gitu. Kamu buka di channel YouTubeku, buka di playlistnya yang di FAQ seputar karir gitu. Jadi buka YouTubeku terus bagian playlist FAQ seputar karir. Mungkin di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu belum kepikiran. Tapi biasanya tuh banyak salahnya di situ. Misalkan terkait dengan tadi ya. eh, menonjolkan informasi apa atau misalkan kayak kan ngirimkan lamaran cukup di hari kerja jam kerja ya kata siapa gitu kalau Iya. mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja itu benar
Tapi kalau bolehnya cuma di situ aja, di luar jam itu nggak boleh, itu salah fatal gitu. Oke, gitu. Jadi Iya, ini saya juga. contoh-contoh, ya contoh-contoh persepsi-persepsi yang akhirnya jadi salah gitu. Misalkan kayak, boleh nggak sih Kak kalau kita strateginya adalah ngirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja? Boleh gitu. Itu strategi, bagian Mm, dari strategi ngirimkan lamaran via email. Ini berkelanjutan terkait iya. dengan pertanyaanmu tadi ya. Ini kan kita bahas ngirim lamaran via email semua. Tapi kalau akhirnya kamu ngirim lamaran lewat Jobstreet, lewat Glints, lewat job portal lain, atau lewat LinkedIn tuh yang tinggal klik-klik doang, kamu cuma di hari kerja dan jam kerja, kamu rugi gitu. Karena mereka tidak menggunakan window waktu itu gitu. Jadi jangan sampai kalau kamu dapat pengetahuan baru nggak di cross check lagi atau didalemin lagi, barangkali itu hanya sepenggal dari kalimat utuh gitu. Jadi oh itu benar hanya untuk konteksnya begini. Tapi kalau konteks umum tuh nggak kayak begitu gitu. Coba nanti dieksplor lagi ke sana. Oke? Itu Iya. dulu Ya. terkait dengan eh, ngirim lamaran ke email kayak gitu, atau mungkin terkait dengan CV ya. Nah, terus sejauh ini kamu tuh fresh grade bukan sih? Kalau kamu nggak ada pertanyaan, Iya, aku lanjut. Kamu fresh grade ya? Mau iya, nanya deh. saya fresh grade. Kamu ngirim lamaran udah tiap hari belum? Udah tiap hari lewat Berapa? job portal sih lebih Job, seringnya. job portal, oke. Rata-rata per hari itu berapa banyak? 15. Cuman emang nggak sering, nggak sama gitu. Jadi ada 15, kadang besok ke 5, 3, kayak Oke. gitu-gitu. Jadi Di nggak. antara di antara job portal yang ada, kan udah kamu bilang ada job portal tuh. Ada juga main lewat LinkedIn nggak? Kalau LinkedIn baru baru coba kemarin-kemarin sih. Baru coba berarti mungkin baru bikin Heeh, akunnya ya. iya baru baru Ini aku bikin kasih tahu akun. ya, job portal itu isinya banyak loker. Kalau kamu Hmm, lihat video yang aku upload tadi siang terkait dengan itu loh, ngirim lamaran di rekap gitu ya, aku share ke grup ya. Oh, kalau ingat ya di situ aku tonjolin tuh di mana loker yang ada di suatu job portal itu udah puluhan ribu dalam waktu sehari gitu. Katakanlah nggak 1% deh, setengah persennya aja cocok denganmu, berarti kan ada banyak banget gitu. Yang artinya apa? Gini, job portal itu isinya loker, oke, puluhan ribu loker. Nah, LinkedIn isinya tuh nggak cuma puluhan ribu loker. Ini khusus LinkedIn Indonesia loh padahal gitu ya. Nggak cuma puluhan ribu loker. LinkedIn itu isinya recruiter pada ngumpul gitu. Ya, hmm, puluhan ribu recruiter ada di LinkedIn gitu. Yang kedua, user pun juga ada di LinkedIn. Founder-founder perusahaan juga ada di LinkedIn. Pebisnis juga banyak di LinkedIn. Yang artinya kamu harus segera menyesuaikan diri sebagaimana teman-temanmu yang lain yang mungkin udah lebih dulu main LinkedIn. Buat apa? Satu, kan kamu kan mungkin akunnya masih baru ya. Nah, coba kamu ngejar gitu, ngeluangin waktu biar profilnya tuh lengkap dulu. Oke, ini aku kasih tips ya buat ya. next move-mu ya gitu. Jadi profilnya dilengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah profilnya dilengkapi, kamu coba bangun koneksi, connect ke orang. Biar pertemananmu tuh minimal 501 orang. Oke. Kalau akun dengan pertemanan jumlah temannya masih terlalu sedikit, akunmu susah Hmm, ditemukan gitu. Jadi temannya dikit, profilnya nggak lengkap gitu. Jadi akunmu tuh oh lebih iya. susah ditemukan oleh recruiter dibandingkan kalau udah banyak. Nah, selain itu, biar mudah ditemukan lagi, nanti kamu sambil branding. Branding tuh paling gampang tuh aktif di dalamnya. Aktif ngapain ya? Selain connect ke orang, follow orang gitu ya. Kamu juga mengunjungi postingan orang, aktif untuk berkomentar gitu ya. Bertukar pikiran, Iya. menyampaikan pendapat di postingannya orang, lebih dari sekedar nge-like, lebih dari sekedar share repost kayak gitu. Kamu benar-benar menuangkan pemikiran kayak gitu. Itu gampang tuh buat di notice, biar di notice gitu. Terus selain itu kamu juga bikin postingan originalmu, bukan reshare atau repost karyanya orang gitu. Misalkan contoh, ada video bagus karyanya orang di suatu platform lain misalkan. Kamu repost ulang di akunmu, cuma di reshare gitu ya. Yang keren itu bukan kamunya, tapi orang yang bikin ini, paham nggak? Gitu. Mm-mm. Jadi coba deh gitu. Kamu sejauh ini tuh misalkan kamu mau postingannya soal apa? Coba posting apa yang kamu bisa dan terbiasa. Paling gampang ya background pendidikanmu apa gitu. Memberikan postingan secara rutin. Bahkan orang di luar jurusanmu atau jurusanmu ngelihat postinganmu ngerasa oh ya dia orang ini gitu. Kemarin aku ngasih contoh yang mungkin videonya udah aku upload gitu. Kak, aku jurusan pertanian. Aku pengen dikenal sebagai seorang sarjana pertanian yang bagus gimana gitu.
Ya udah, bikin postingan yang rutin gitu, kayak diselang-seling gitu. 3 hari kamu posting yang sifatnya dalam tanda kutip berat gitu. Jadi kamu bahas soal mata kuliahmu tertentu, kamu pengen nge-sharing teknik-teknik atau hal-hal yang ada di dalam kuliahmu, mata kuliah tertentu. 3 hari isinya tips ringan. Tips ringan apa gitu? Ya, misalkan contoh gini, kan 3 hari misalkan kamu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan update-update di dunia pertanian gitu kan ya. Yang kamu pengen menonjolkan gitu ke siapa membaca bahwa saya tuh paham soal pertanian ini. Nah, 3 postingan yang sebagai sebagai buat selang-seling gitu ya, adalah postingan-postingan ringan. Misalkan hari ini kau bikin postingan tips menanam bla 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 di rumah gitu. Bla bla blanya ini hanya kamu cukup mengganti nama-nama tanaman gitu. Hari ini kamu bilang tips menanam cabai di rumah. Besok lusa gitu ya, tips menanam tomat di rumah. Besoknya lagi tips menanam, terus tuh gitu. Aku yakin kau bisa menyebut banyak tanaman yang itu setahun kayak begitu tuh gitu. Katakanlah seminggu 3 kali yang bebas kayak gitu kan, yang tipe ringan. Kali sebulan, kali empat kan berarti 12 kali 12 144. Kamu hanya menyebut 144 jenis tanaman yang bisa ditanam di rumah untuk bikin konten ringan selama setahun ke depan sampai tanggal yang sama di tahun depan. Loh, itu udah jadi konten setahun loh itu. Gitu. Gitu. Aku sebagai orang di luar bidang itu lihat topik kayak gitu seneng, apalagi misalnya disesuaikan cara menanam ini di musim hujan di rumah gitu, saat musim hujan di rumah gitu. Aku yang bukan orang bidangmu, aku akan dapat info itu dengan membaca itu, aku jadi seneng. Terus aku lihat backgroundmu, ya wajar backgroundmu soal pertanian misalkan, tapi kadang postinganmu tuh lebih berat, isu-isu terkini misalkan terkait dengan penemuan apa, teknik tanam apa dan lain-lain, atau mungkin yang lagi terkenal misalkan di negara ini lagi ada teknik tanam yang danau terus dikasih karpet apa sih, kayak kayak plastik gitu, jadi nanam di atas danau, di atas air orang. Aku lupa tuh medianya apa tuh, kayak gitu, contoh yang kayak gitu itu. Oh, itu keren banget ya gitu-gitu. Nah, jadi kita Unik-unik dapat ya. update itu, terus habis itu kita kunjungi profilnya, ya wajar dia orang itu. Nah, itu kamu pengen membuat kesan kamu orang yang kayak gimana, silahkan. Kamu orang marketing misalkan, sharing aja, dunia marketing kan macam-macam gitu. Cara menjual ini dari rumah, cara menjual bla 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 di sosmed, sebut apa sosmednya sama aja dulu, terus misalkan apa sekarang yang paling terkenal TikTok, ya udah gitu, cara menjual bla 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 di TikTok, sekarang produknya apa, besoknya apa, besoknya apa gitu, terus kayak gitu, itu jadi konten rutin gitu. Sesekali kamu sisipi di bidang sales and marketing yang rada berat, yang memang itu bidang kamu gitu, jadi kamu akan tergambar, ini kamu memang orang yang menguasai, bisa dan terbiasa di situ gitu. Nah, membangun branding inilah yang harus kamu lakukan. Kenapa? Karena tidak jarang banyak uh, dari rekruter yang tidak hanya screening CV, tapi kalau di CV mau mengandung akun LinkedIn, biasanya akun LinkedIn-nya akan dikunjungi. Dan harus ada akun LinkedIn. Aku saranin ya, zaman sekarang harus ada akun LinkedIn, lebih disarankan sih gitu. Harus sangat disarankan harus ada akun LinkedIn di CV. Kenapa? Karena ada banyak sekali informasi penting sebagai pertimbangan yang nggak bisa semuanya kamu tulis di CV gitu. Dan itu bisa kamu tulis, kamu tonjolkan di LinkedIn-mu gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas ya, Dela ya, terkait hal-hal yang sifatnya general. Masih ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi detail. Kalau untuk saat ini sudah cukup, Pak. Cukup ya, itu dulu ya. Ya. Oke, kita masuk ke sesi detail, Adel.